Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama ingkang tansah kula hormati, yang terhormat seluruh dewan juri, yang sangat kami cintai seluruh saudaraku di seluruh penjuru Nusantara. Sebelumnya izinkanlah saya meminta untuk memulai dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersama sharing bagaimana menegakkan syariat Islam secara kafah sebagai wujud cinta kita kepada Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara hakiki. Ada sebuah kisah riwayat dalam sebuah hadis. Pada suatu waktu baginda Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di situ hadir Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, dan para sahabat lainnya. Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba yang paling mulia di sisi Allah?" Para sahabat terdiam. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Malaikat ya Rasulullah." Baginda pun berkata, "Iya, malaikat adalah dekat dengan Allah. Malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Tapi bukan itu maksudku." Kembali para sahabat terdiam hingga ada salah satu sahabat yang menjawab, "Ya Rasulullah, tentulah para nabi, hamba yang mulia itu." Baginda Rasul pun tersenyum. Ya, nabi tentu dekat. Nabi adalah utusan Allah di muka bumi. Tentulah nabi itu mulia. Tetapi bukan itu yang aku maksud. Akhirnya para sahabat kembali terdiam. Hingga muncul pertanyaan, siapakah yang paling mulia? Sampai salah satu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami sahabatmu. Apakah kami hamba yang mulia itu?" Baginda Rasulullah memandang sahabatnya satu persatu. "Kalian memang mulia karena kalian hidup bersamaku, kalian berjuang bersamaku. Tapi bukan itu yang aku maksud." Baginda Rasulullah menundukkan wajahnya, berlinang air mata. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?"
Baginda Rasulullah mengangkat wajahnya, berlinang air mata di pipi dan janggut beliau. Baginda Rasulullah menjawab, hamba yang mulia adalah manusia-manusia yang lahir jauh sesudah aku wafat nanti. Tetapi mereka sangat mencintai Allah. Mereka sangat merindukan aku. Mereka tak pernah memandangku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka tidak pernah hidup bersamaku. Tidak seperti kalian. Dan kalau kalian tahu, aku pun sangat merindukannya. Mereka yang mulia itu, mereka adalah umatku, umatku, umatku. Para sahabat semua, para hadirin semua, terlinang air mata. Para sahabat pun ikut menangis. Tetapi sadarkah kita, umat Nabi Muhammad yang saat ini, pernahkah kita mencintai beliau dengan setulus hati kita? Pernahkah kita menyadari bahwa anak-anak kita, generasi muda, mereka punya ikon tersendiri. Artis-artis Korea jadi kebanggaan mereka. Pemain sepak bola dunia jadi kebanggaan mereka. Tetapi mereka lalai, mereka lupa ada sosok, ikon, idola, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apabila kita benar mahabbah, apabila kita benar cinta kepada Rasul, kepada Nabi, apakah kita cukup mengucapkan dengan lisan? Apakah kita pernah benar-benar menghadirkan, menghidupkan rasa mahabbah itu dalam hati kita, sehingga kita benar-benar bisa merasakan kenikmatan iman dan Islam dengan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sadari bersama, kita tundukkan pandangan kita, kita pejamkan mata kita, kita sadari kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Kami adalah umat-Mu, ya Muhammad. Kami rindu kepadamu. Nabi Muhammad yang selalu merindukan umatnya. Nabi Muhammad yang selalu mendoakan umatnya setiap waktu. Tapi kami lupa denganmu. Besar harapan kami. Semoga kelak di padang mahsyar Allah kumpulkan kami sehingga mendapatkan syafaat-Mu di yaumil kiamah nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak cara bagaimana kita bisa bersolawat kepada Nabi. Sederek sedoyo ingkang dirahmati Allah, ada beberapa cara
Salah satunya yang dikemukakan oleh Abi Mahrus dari Lirboyo menjelaskan ketika kita mengucapkan maos solawat dumateng junjungan kita Nabi Muhammad, kita harus menghadirkan, kita harus mengosongkan, kita farokkan hati kita kosongkan hati kita, sehingga bacaan solawat kita itu berkualitas, bacaan solawat kita itu mentes, sepindah inggih punika niat ingsun maos solawat dumateng Nabi Muhammad karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Para malaikat bersolawat kepada Nabi. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa salah satu perintah Allah adalah bersolawat kepada Nabi. Adapun cara yang kedua ingkang kaping kalih inggih punika niat ingsun maos kalimah maos solawat dumateng Nabi Muhammad keranten bayar haipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kaping 3 niat ingsun maos solawat dumateng Nabi Muhammad nyadong syafaatipun. Kita meminta syafaatnya, kita meminta pertolongannya. Ingkang kaping sekawan barulah kita hadirkan hajat-hajat kita. Karena tidak salah bahwa solawat adalah wasilatul uzma ilallah, wasilah yang agung kepada Allah. Ketika banyak orang beranggapan, meyakini bahwa dengan solawat kita bisa diberi pertolongan, masalah-masalah diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ingin bacaan sholawat kita benar-benar berkualitas, kita harus benar-benar menghadirkan 4 perkara tadi harus kita selesaikan. Jangan sampai ketika kita membaca sholawat shollu ala Nabi Muhammad, bayangkan, resapi maknanya, shollu muga-muga paring rahmat ta'dim sapa Allahu sinten Allah Muhammadin dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Kita husnudzon, kita berprasangka bahwa ketika kita membaca sholawat, maka Allah juga akan memberi pertolongan kepada kita. Ada satu titik poin yang harus kita pegang, bahwa sholawat adalah satu-satunya cara kita berterima kasih, kita mengucapkan matur nuwun, rasa syukur kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menuntun kita, yang sudah memberikan kita bagaimana kehidupan di dunia dan kelak bagaimana kehidupan di akhirat. Jadi bukti cinta kita kepada Nabiullah Muhammad tidak hanya lewat lisan, tetapi harus kita amal nyatakan, kita wujudkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita melaksanakan syariat,
Bagaimana kita melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjalankan semua, menjauhi semua larangannya. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi, yang pertama, hadirkan rasa mahabbah. Selanjutnya, aplikasikan dalam kehidupan, terapkan dalam kehidupan syariat-syariat Islam. Sehingga kita bisa menegakkan syariat Islam. Kita bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebelum saya akhiri, bolehlah saya berpantun. Tahun 2020 tahun istimewa. Seluruh dunia dihebohkan virus corona. Wahai saudaraku di seluruh penjuru dunia, jagalah kesehatan agar kita selalu sehat jiwa raga. Sebelumnya dengan harapan, karena di penghujung tahun 2020 kita berharap corona segera berakhir, mari kita bersolawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Santen persan klopo cukup semanten atur kawula. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.